Halo semuanya, di video kali ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara menggunakan SSCM di Linux. Jadi untuk menggunakan SSCM di Linux tentu saja Anda harus membuka terminal Anda. Dan mungkin di awal saya akan menjelaskan apa itu SSCM dan untuk apa perintah ini sebenarnya digunakan. Jadi SSCM digunakan untuk menampilkan informasi tentang koneksi jaringan, soket, dan port di Linux. Dan jika saya akan mengatakan ini adalah alternatif yang lebih modern dan lebih cepat daripada komentar NetStart yang mungkin paling populer. Jadi sekarang kita bisa pindah. Silakan beri komentar pada kami dan saya dapat menunjukkan cara menggunakannya. Jadi penggunaan dasar komentar SS terlihat seperti ini. Jadi kita punya banyak dialog dan mungkin di awal saya akan menunjukkannya kepada Anda. Arti dari setiap kolom satu persatu. Yang pertama adalah ID. Ini pada dasarnya adalah ID. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Negara. Inilah statusnya. Koneksi atau status soket. Anda bisa menetapkan suatu nilai misalnya seperti di sini. Anda memiliki nilai-nilai yang tidak saling berhubungan, itu tidak tepat di situ. Namun saya masih akan menunjukkan nilai-nilai ini kepada Anda sebentar lagi dan Anda dapat mendengarkan nilai-nilai tersebut. Dan kita juga akan melihat nilai-nilai yang didengarkan sebentar lagi. Jadi, yang dimaksud dengan antrian yang diterima adalah jumlah byte yang telah diterima oleh aplikasi, tetapi belum diproses oleh aplikasi tersebut. Antrian kirim berarti jumlah byte yang telah dikirim tetapi belum diakui oleh host jarak jauh. Dan saat ini, alamat port lokal pada dasarnya berarti alamat IP lokal dan portnya, sedangkan alamat port peer berarti alamat IP jarak jauh dan port untuk port reslink. Biasanya, misalnya, berupa tanda bintang dan 2 titik serta tanda bintang lagi, tetapi kita tidak menemukannya di sini. Saya rasa mungkin kita akan menemukannya ketika saya menggunakan opsi yang berbeda. Dan proses berarti proses yang menggunakan soket, jadi proses yang menggunakan SOCHAN, menampilkan nama program, ID proses, dan file descriptor. Jadi sekarang kita bisa beralih ke opsi-opsi yang ada. Opsi pertama yang akan saya tunjukkan adalah cara menampilkan semua koneksi TCP dan UDP. Kita bisa melakukannya dengan mengetik SSA. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, sekarang kita memiliki banyak hal yang berbeda. Jadi misalnya, kita punya unconnected, kita punya established, dan kita punya listen. Lalu bagaimana kita bisa memfilter misalnya hanya soket yang sedang listening? Kita bisa melakukannya dengan mengetik SSL. Seperti yang bisa Anda lihat, kita hanya memiliki soket unconnected dan listen. Jadi Anda bisa melakukannya seperti ini. Anda bisa menampilkan semua port TCP yang sedang listening. Jadi bagaimana caranya? Tentu saja kita bisa menggabungkan opsi-opsi. Jadi -L itu berarti listening dan hanya TCP, jadi T. Dan kita mungkin hanya akan mendapatkan hal-hal ini dari sana. Saya akan menekan Enter. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kita hanya mendapatkan hal ini dari sana dan sama juga untuk UDP. Jika saya mengetik SSL view dan saya tekan Enter, saya hanya mendapatkan hal ini dari sana. Ini adalah UDP dan sekarang bagaimana caranya saya coba akan menunjukkan kepada Anda bagaimana menampilkan hanya alamat IP dan port numerik saja, bukan dengan mengurai nama host kita. Jadi kita bisa melakukan sesuatu seperti ini. Jadi FS mungkin pada contoh ini LU lalu opsi N. Seperti yang Anda lihat, nggak ada yang berubah dalam kasus ini. Tapi opsi ini berfungsi, jadi jika Anda ingin menggunakannya, Anda bisa menggunakannya. Dan dengan menggunakan FSP, Anda bisa menampilkan proses yang menggunakan soket. Jadi Anda bisa melakukan hal seperti ini. Atau tentu saja ketika Anda dapat menggabungkan pilihan-pilihan ini. Jadi Anda bisa menggunakan sesuatu, misalnya sudo -lcpn. Jadi sini akan menampilkan semua port TCP yang sedang berjalan seperti yang Anda lihat. Dan tentu saja Anda bisa menggabungkannya dengan pipa-pipa tersebut. Jadi misalnya jika Anda hanya ingin mengambil akses SSH, Anda bisa menggunakan cara seperti ini. Jadi FS dikurangi LTN, pengambilan pipa dan titik ganda 22. Karena SSH menggunakan port 22, jadi seperti yang Anda lihat, saya tidak menginstal SSH, jadi ini tidak akan berfungsi. Tapi mungkin saya bisa tunjukkan, saya akan membuka misalnya google.com. Dan saya pikir kita seharusnya bisa melihat di bawah grep 80-an, saya rasa, atau grep untuk 33. Seperti yang Anda lihat, tidak ada yang muncul.
Tapi Anda harus percaya bahwa jika Anda memiliki port, misalnya 80, yang merupakan port HTTP, tapi ini tidak berfungsi karena saya misalnya tidak menginstal Apache atau semacamnya atau Nginx, jadi port 80 dan 33 juga tidak akan berfungsi. Jadi Anda bisa menggunakannya seperti ini. Saya bisa grab karena saya punya port 33 yang akan berfungsi. Jadi saya akan tunjukkan kepada Anda, seperti yang Anda lihat kita punya 33, jadi ini berfungsi karena kita punya 33 yang bebas di sini dan 33 di sini. Jadi begitulah cara Anda bisa menggunakan perintah ss di Linux. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan like, subscribe channel ini, dan saya harap bisa bertemu Anda di video-video berikutnya.